Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, amin. Bertemu lagi bersama Ibu Meliana di kelas 4. Nah, sekarang kita masuk tema 7, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak Ibu, sebelum ke materi, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa bisa mengenal jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Yang kedua, siswa bisa memahami pecahan 1/2 dengan menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa bisa menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. Dan yang keempat, siswa bisa mengenal pengelolaan bahan alam dan buatan dalam berkarya. Nah, anak-anak, itulah tadi tujuan pembelajaran. Sekarang kita masuk ke materi ya. Menyapa pengunjung. Bima bertemu banyak pengunjung di kebun binatang. Pengunjung berasal dari berbagai sekolah. Mereka berasal dari berbagai daerah. Mereka juga berasal dari berbagai suku. Bima menyapa beberapa pengunjung. Bima berkenalan dengan Asep. Asep berasal dari Bandung. Bima juga berkenalan dengan Wayan. Wayan berasal dari Bali. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Nah, anak-anak, bentuklah dengan anggota temanmu di rumah dan diskusikan sikap yang tepat ketika bertemu dengan orang yang berbeda suku atau daerah. Dan hasilnya kalian bisa membaca bersama ya. Materi selanjutnya, menulis kalimat sapaan. Apa yang kamu ucapkan saat berkenalan? Saat berkenalan, kita harus menyapa orang tersebut. Menyapa dengan sopan, menyapa dengan santun, dan bahasa yang digunakan harus baik dan sopan. Nah, anak-anak, jika kalian bertemu dengan teman kalian, sapalah dengan baik dan sopan ya. Materi selanjutnya, kelas Bima dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok kunjungan ke kebun binatang. Kelompok disesuaikan tempat binatang yang dikunjungi. Apabila lokasi luas, dibagi 2 kelompok. Apabila lokasi agak sempit, dibagi 3 kelompok. Apabila lokasi sempit, dibagi 4 kelompok. Banyak siswa di kelas Bima ada 30 anak. Ibu guru membagi menjadi 2 kelompok. Dengan demikian, dapat ditulis dengan pecahan 1/2. Setiap kelompok terdiri atas 15 anak. Nah, anak-anak, materi selanjutnya yaitu bermain bola dalam air. Di kebun binatang disediakan kolam renang. Di kolam renang, para siswa bermain bola. Permainan ini disebut olahraga bola air. Alat yang digunakan adalah bola plastik. Berikut di sini aturan permainannya. Yang pertama, siswa dibagi menjadi 2 kelompok sama rata. Yang kedua, setiap kelompok berusaha memasukkan bola di daerah lawan dengan cara menempelkan bola ke tepi kolam. Dan yang ketiga, mengumpan bola kepada temannya. Boleh berjalan sambil melemparkan langsung kepada temannya. Dan yang keempat, kelompok paling banyak memasukkan bola sebagai pemenang. Nah, anak-anak, itulah tadi cara bermain bola dalam air. Jika kelompok kalian paling banyak memasukkan bola, yaitu adalah sebagai pemenangnya. Sekarang selanjutnya, membuat percakapan. Tahukah kamu apa itu percakapan? Percakapan adalah pembicaraan yang dilakukan 2 orang atau lebih. Nah, percakapan dilakukan untuk membahas suatu hal.
Dalam percakapan biasanya disisipkan beberapa kata sapaan. Nah, anak-anak bisa membuatnya sebuah percakapan bertema berkunjung ke kebun binatang, dan anak-anak bisa gunakan kata sapaan yang tepat dalam sebuah kalimat. Sekarang kita lanjut mengenal tempat wisata. Nah, anak-anak perhatikan, kita baca sama-sama ya. Di sini yang pertama ada Candi Borobudur. Candi Borobudur berada di Magelang. Candi ini termasuk situs warisan dunia. Candi Borobudur memiliki daya tarik, dikunjungi wisatawan dari seluruh dunia. Candi Borobudur sangat besar. Candi ini yang terbesar di dunia. Tempat wisata yang kedua yaitu Pantai Krakal. Pantai Krakal berada di Yogyakarta. Pantai ini selalu ramai mengunjung. Pantai ini berpasir putih. Di beberapa bagian pantai terdapat batu karang. Pengunjung dapat mencari hewan laut di sini. Nah, anak-anak perhatikan, di sini ada dua gambar, yaitu ada tempat Candi Borobudur, tempat wisatanya, dan ada Pantai Krakal. Kalian bisa lihat di sini ya, dan juga kalian bisa melihat di LKS kalian. Nah, anak-anak selanjutnya di sini kita menceritakan kembali sebuah dongeng. Kita baca sama-sama ya. Pasti anak-anak masih ingatkah kamu tentang fabel? Ya, fabel adalah cerita yang menggunakan tokoh binatang. Kamu akan menulis kembali dongeng yang pernah dibaca atau didengar, menceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Kamu tidak boleh mengubah isi dari cerita tersebut. Nah, anak-anak ibu, pilihlah salah satu cerita fabel yang dianggap ceritanya sangat menarik dan hasilnya bisa diceritakan di depan orang tua kalian. Nah, materi selanjutnya menyelesaikan permasalahan mengenai pecahan. Perhatikan anak ya. Banyak siswa kelas 2, ada 36 anak. Ibu guru memberikan tugas kepada siswa. 1/4 siswa diberi tugas mengamati gajah. Beberapa siswa yang bertugas mengamati gajah. Di sini ada penyelesaiannya. Banyak siswa yaitu 36 anak. Siswa yang bertugas mengamati gajah yaitu 36/4 sama dengan 9 anak. Jadi semua siswa yang bertugas mengamati gajah ada 9 anak. Nah, anak-anak, kita baca sama-sama ya. Di sini membuat maket. Hari ini siswa kelas 2 mempelajari cara membuat maket sederhana. Maket adalah miniatur atau model bangunan di suatu wilayah. Membuat maket dapat dikerjakan secara individu atau kelompok. Kita akan diajak untuk berimajinasi membuat sebuah tempat, misalnya kebun binatang, pantai, atau taman kota. Ayo anak-anak, kita buat market bersama-sama ya. Anak-anak bisa mencobanya di rumah. Nah, anak-anak, itulah materi kita hari ini. Sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal. Anak-anak perhatikan ya. Adapun soal pertama, bolehkah kita membenci teman yang berbeda suku bangsa? Jawabnya yaitu tentu saja tidak boleh, karena kita harus saling menghargai meskipun berbeda suku bangsa. Soal yang kedua, sebutkan 3 contoh tempat yang dapat dibuat menjadi maket. Jawabnya yaitu ibu contohkan ya di sini: kebun binatang, taman kota, dan pantai. Nah, anak-anak ibu, itulah tadi ada beberapa contoh soal. Semoga anak-anak ibu bisa memahaminya ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa memahaminya dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Nah, anak-anak, ikuti protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, pakai masker jika keluar rumah, jaga jarak, dan hindari dari keramaian. Demikian video pembelajaran Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.